Tanggal 27 Oktober 2017, di koran terkenal La Repubblica, yang didirikan oleh tokoh terhormat pemikir sekuler Italia, Eugenio Scalfari, sekali lagi menyebutkan apa yang dia anggap sebagai revolusi di era Paus saat ini. Ketika mengomentari perkataan Paus Fransiskus, hasil dari percakapan rutinnya dengan beliau, Paus Fransiskus telah menghapuskan tempat-tempat yang diyakini sebagai tujuan jiwa setelah kematian. Neraka, api penyucian, surga. Ijaman certified dahulu jiwa saya tunarkan sebagai surganya. Sementara mereka yang terbebas dari best dari testament di berita dan mendang Tuhan. Selamat datang di perjalanan menjelajahi sejarah dan perkembangan api penyucian. Layaknya makhluk mistis, tersembunyi di dunia gelap antara hidup dan mati, ide tentang api penyucian telah memikat dan menantang para pemikir selama berabad-abad. Kita akan menjelajahi berabad-abad perkembangan teologi dan pengaruh budaya, menelusuri jejak konsep menarik ini sepanjang sejarah manusia. Jauh sebelum agama Kristen muncul, peradaban kuno telah bergulat dengan misteri hidup dan mati, berusaha memahami apa yang terjadi pada jiwa setelah kematian. Masyarakat awal ini, dari Mesir hingga Mesopotamia, mengembangkan ritual rumit dan mitologi kompleks untuk menjelaskan perjalanan jiwa. Mereka percaya bahwa alam baka adalah kelanjutan dari kehidupan duniawi, penuh dengan cobaan dan pahala berdasarkan perbuatan seseorang selama hidup. Orang Yunani kuno, dengan pertanyaan filosofis mereka yang mendalam, merenungkan tentang hakikat jiwa dan perjalanannya setelah kematian. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menggali inti keberadaan manusia, mempertanyakan apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Ajaran mereka tidak hanya memengaruhi orang-orang sezaman mereka, tetapi juga generasi-generasi berikutnya, membentuk lanskap spiritual dan filosofis dunia barat. Dalam dialog-dialognya, Plato menggambarkan suatu alam di mana jiwa menjalani proses pemurnian, membebaskan diri dari ketidaksempurnaan duniawi. Konsep pemurnian ini bukan hanya ide filosofis, tetapi juga moral, dengan keyakinan bahwa perjalanan jiwa adalah perjalanan menuju kebenaran dan kebaikan tertinggi. Metafora dan alegorinya, seperti alegori gua yang terkenal, menggambarkan pendakian jiwa dari ketidaktahuan menuju pencerahan. Di seberang Mediterania, di tanah Yudea, teks-teks Yahudi kuno menyinggung konsep serupa. Tradisi Yahudi yang kaya akan kepercayaan dan adat istiadat berbicara tentang Sheol, tempat gelap di mana jiwa menunggu nasib mereka. Ide ini berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh budaya sekitarnya dan lanskap teologis yang berubah. Kitab Makabe kedua, yang termasuk dalam Alkitab Katolik, menyebutkan doa untuk orang mati, mencerminkan keyakinan bahwa orang mati masih dapat memperoleh manfaat dari doa orang hidup. Praktik ini menunjukkan keyakinan akan hubungan yang berkelanjutan, ikatan spiritual antara yang hidup dan yang mati, yang melampaui perpisahan fisik akibat kematian. Ini mencerminkan harapan bahwa yang hidup dapat membantu jiwa yang telah meninggal dalam perjalanan mereka menuju kedamaian dan keselamatan. Bisikan-bisikan kuno ini, seperti gema samar dari masa lalu yang jauh, meletakkan dasar bagi munculnya api penyucian. Konsep tentang keadaan peralihan, tempat jiwa dapat menyucikan diri sebelum mencapai tujuan akhir mereka, telah bergema di banyak budaya dan agama. Ini memberikan kerangka kerja untuk memahami alam baka, memberikan penghiburan dan harapan bagi mereka yang merenungkan misteri kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Ketika agama Kristen muncul di Kekaisaran Romawi, gereja yang masih muda bergulat dengan pertanyaan tentang nasib jiwa setelah kematian. Para bapa gereja mula-mula, seperti Origen dari Alexandria, seorang teolog terkemuka, mengacu pada filsafat Yunani dan teks-teks kitab suci untuk membentuk visi mereka tentang pemurnian setelah kematian. Origen membayangkan api penyucian, wadah peleburan metaforis, tempat jiwa dimurnikan dari ketidaksempurnaan yang tersisa sebelum memasuki hadirat ilahi. Berabad-abad kemudian, Santo Agustinus dari Hippo, tokoh penting dalam pemikiran Kristen, mengembangkan lebih lanjut konsep api penyucian, menekankan pentingnya belas kasihan dan keadilan Tuhan dalam proses pemurnian setelah kematian. Para pemikir Kristen awal ini, seperti penenun yang terampil, mulai menenun berbenang cahaya yang pada akhirnya akan membentuk penyucian api penyucian. Bab 3, doktrin ditetapkan. Abad pertengahan menyaksikan formalisasi api penyucian sebagai doktrin khusus dalam gereja Katolik.
Era ini, yang ditandai dengan penyelidikan dan perdebatan teologis yang mendalam, menyaksikan upaya gereja untuk lebih jelas membentuk dan mensistematisasikan keyakinannya. Pada abad ke-12, para teolog seperti Santo Thomas Aquinas, seorang biarawan Dominikan yang dikenal karena pendekatan teologisnya yang sistematis, mengintegrasikan konsep api penyucian ke dalam pemahaman gereja tentang keselamatan. Karya Aquinas sangat penting karena ia mempelajari dan mensintesis ajaran para bapa gereja dan filsuf dari gereja mula-mula dengan cermat. Berdasarkan karya para pemikir sebelumnya, Aquinas berpendapat bahwa api penyucian adalah tahap yang diperlukan bagi mereka yang meninggal dalam rahmat Tuhan, tetapi masih perlu dimurnikan dari dosa-dosa yang dapat diampuni. Tulisan-tulisannya memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana jiwa dapat dibersihkan dari ketidaksempurnaan mereka sebelum memasuki hadirat ilahi. Konsili Florence pada abad ke-15 dan Konsili Trent pada abad ke-11 secara resmi menegaskan doktrin api penyucian, memperkuat tempatnya dalam ajaran Katolik. Konsili-konsili ini adalah pertemuan penting para pemimpin gereja yang bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah teologis penting pada zaman mereka. Konsili-konsili ini, seperti arsitek yang terampil, membangun bangunan doktrin api penyucian, membentuk bentuk dan fungsinya di dalam katedral iman Katolik. Keputusan mereka memainkan peran penting dalam menentukan posisi gereja tentang akhirat dan proses pemurnian, memastikan bahwa doktrin api penyucian akan bertahan selama berabad-abad. Bab 4, Reformasi dan sesudahnya. Abad ke-19 menyaksikan perubahan besar dalam agama Kristen dengan munculnya reformasi Protestan. Periode ini ditandai oleh pergolakan agama, politik, dan budaya yang hebat yang secara mendasar mengubah jalannya sejarah Barat. Reformasi dimulai sebagai gerakan untuk mereformasi praktik dan keyakinan gereja Katolik, tetapi dengan cepat berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap tatanan agama yang mapan. Martin Luther, seorang biarawan dan teolog Jerman, menantang otoritas gereja Katolik, memicu gerakan yang mengubah lanskap agama Eropa. 95 tesisnya, yang dipaku di pintu gereja di Wittenberg pada tahun 1917, mengkritik penjualan indulgensi oleh gereja dan mempertanyakan dasar otoritas gereja itu sendiri. Tindakan berani dan tulisan-tulisan Luther dengan cepat mendapatkan popularitas, menginspirasi orang lain untuk mempertanyakan dan menantang ajaran gereja. Salah satu doktrin yang ditolak oleh Luther dan para pengikutnya adalah api penyucian. Mereka berpendapat bahwa konsep api penyucian tidak didukung oleh Alkitab dan telah dieksploitasi oleh gereja untuk mengeksploitasi umat beriman. Penolakan ini merupakan bagian dari kritik yang lebih luas terhadap doktrin dan praktik gereja yang dianggap korup oleh Luther dan para pengikutnya dan perlu direformasi. Kaum Protestan berpendapat bahwa api penyucian tidak memiliki dasar yang jelas dalam Alkitab dan terkait dengan praktik korupsi seperti penjualan indulgensi. Indulgensi adalah pembayaran kepada gereja yang diyakini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan jiwa di api penyucian. Praktik ini dipandang oleh banyak orang sebagai bentuk pemerasan spiritual yang mengeksploitasi ketakutan dan keyakinan masyarakat. Konsili Trent yang diadakan oleh gereja Katolik untuk menanggapi reformasi, menegaskan kembali doktrin api penyucian, menekankan dasar Alkitabiahnya dan menolak penyalahgunaan yang terkait dengannya. Konsili ini merupakan bagian penting dari kontrareformasi, upaya gereja Katolik untuk mengatasi tantangan yang diajukan oleh para reformator dan membangun kembali otoritasnya. Meskipun ditolak oleh kaum Protestan, api penyucian tetap menjadi doktrin inti dalam gereja Katolik, sebuah bukti kekuatan tradisi yang bertahan lama dan pencarian makna manusia yang terus-menerus dalam menghadapi kematian. Konsep api penyucian terus memberikan penghiburan bagi banyak orang beriman, menyediakan kerangka kerja untuk memahami akhirat dan proses pemurnian spiritual. Reformasi dan akibatnya menyoroti sifat dinamis dari keyakinan agama dan dialog yang berkelanjutan antara tradisi dan reformasi. Kesimpulan, akhir perjalanan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan historis ini melalui konsep api penyucian. Jangan lupa subscribe channel kami untuk mendukung kami ya. Kita telah menjelajahi lorong-lorong waktu, mengungkap asal-usul, perkembangan, dan tantangan dari keyakinan yang menarik ini.
Dari Yunani kuno hingga reformasi Protestan, gagasan api penyucian telah memicu perdebatan, menginspirasi seni, dan menghibur banyak jiwa yang mencari pemahaman dalam menghadapi misteri kehidupan yang terakhir. Jika Anda ingin kami membandingkan perspektif Katolik dan Protestan tentang akhirat, beritahu kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Damai dan cinta untuk semua.